Wudu, dalam terminologi syariat Islam, berarti membasuh bagian-bagian tertentu dari tubuh sebelum sholat. Rincian wudu yang diperlukan diberikan dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri sholat, cucilah muka kamu dan tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu, dan cucilah kaki kamu hingga dua mata kaki. Al-Quran Surat 5 ayat 6. Wudu dapat dilakukan sebelum setiap sholat, tetapi kebutuhan untuk itu muncul hanya ketika ada buang air kecil, tinja atau angin, atau ketika seseorang telah tertidur lelap. Mandi diperlukan dalam kasus-kasus tertentu sebelum melaksanakan sholat, misalnya setelah berhubungan seksual. Mandi juga diperlukan untuk sholat Jumat dan Idul Fitri, ketika pakaian bersih juga harus dikenakan dan parfum digunakan jika tersedia. Ini berfungsi sebagai persiapan untuk berdiri di hadapan Zat yang Maha Tinggi, dan membantu mengalihkan perhatian seseorang dari sesuatu yang lebih rendah dan mengalihkannya ke yang lebih tinggi. Itu juga membuat suasana di mana pertemuan orang-orang berlangsung, lebih suci dan lebih sehat. Nabi Suci berkata, tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudu. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 101. Pelaksanaan wudu untuk melaksanakan sholat sangat penting, tetapi bukan sebagai ritual membasuh bagian tubuh belaka. Seseorang harus bersih dan harus merasa bahwa dia membutuhkan pembersihan jiwa seperti dia membutuhkan pembersihan tubuh. Ingat kepada Allah diperlukan untuk mengarahkan perhatian pada hal ini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menulis instruksi berikut untuk para pengikutnya. Ketika Anda berdiri untuk sholat, seharusnya tidak seolah-olah Anda sedang melakukan ritual. Tetapi sebelum sholat, sama seperti Anda melakukan wudu jasmani, juga melakukan wudu batin dan membasuh pikiran jahat dari anggota tubuh Anda. Kemudian, dengan kedua wudu ini, berdirilah dan berdoalah yang banyak di dalam sholatmu. Ketika air tidak tersedia, tetap saja perlu untuk melakukan tindakan yang mengalihkan perhatian dari pensucian tubuh ke pensucian jiwa, yang merupakan tujuan sholat. Itu disebut tayamum dan arahnya ditetapkan dalam Al-Quran. Dan kamu tak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan itu. Allah tak bermaksud hendak meletakkan beban atas kamu, tetapi Dia hanya bermaksud hendak menyucikan kamu dan melengkapkan nikmat-Nya kepada kamu agar kamu berterima kasih. Al-Quran Surat 5 ayat 6. Ketika seseorang tidak dapat menemukan air, atau ketika penggunaan air atau mandi berbahaya, dia diberitahu untuk menggunakan tanah yang suci, yang dinyatakan sebagai sarana pensucian. Berdasarkan ini, menyeka wajah dan tangan dengan tanah tidak bermaksud pensucian raga, oleh karena itu pensucian jiwalah yang dimaksudkan di sini. Tayamum terdiri dari mengusap kedua tangan pada tanah yang suci atau apapun yang mengandung debu suci, kemudian meniup kelebihan debu dari tangan, dan mengusap tangan di atas wajah dan punggung kedua tangan, kiri di atas kanan dan kanan di atas kiri. Ayat Al-Quran tentang wudu dan tayamum yang dikutip di atas diturunkan di Madinah, dan pada periode yang cukup akhir di sana. Tetapi perintah sholat dulu juga dipanjatkan di Makkah, didahului dengan wudu. Jadi deskripsi wudu dalam ayat ini merupakan konfirmasi tentang apa yang Nabi Suci praktikkan sebelum wahyu ini diturunkan. Konfirmasi dalam ayat ini tentang apa yang telah dipraktikkan sebelumnya oleh Nabi Suci, menunjukkan bahwa rincian sholat, wudu, atau hal-hal lain yang diajarkan Nabi kepada umat Islam diberikan kepadanya atas perintah Allah melalui wahyu batin, atau wahyu khafi yang diterima Nabi Suci. Doa sebagai pemersatu masyarakat. Ibadah sholat dalam Islam ada dua macam, pertama sholat dilakukan sendirian, dikenal sebagai sunnah, dan sholat dilakukan secara berjamaah, dikenal sebagai fardu. Sholat fardu sangat penting dan harus dilakukan secara sendirian jika Anda tidak dapat melaksanakan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendirian dimaksudkan hanya untuk pengembangan batin manusia. Sholat berjamaah memiliki tujuan lain juga, yang membuat sholat dalam Islam menjadi kekuatan besar untuk persatuan umat manusia. Ini menyatukan banyak orang dan membuat mereka setara. Di hadapan Pencipta, mereka semua berdiri bahu-membahu, penguasa bersama dengan rakyat jelatannya, yang kaya dengan yang miskin, yang putih dengan yang hitam. Perbedaan pangkat, kekayaan dan warna kulit lenyap di dalam masjid, dan suasana persaudaraan, kesetaraan dan cinta, yang sama sekali berbeda dari dunia luar, berlaku di dalam kawasan suci ini.